Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang baru Tuhan berikan untuk kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan sebelum kami mulai aktivitas kami. Kami mau mencari wajah, mengerti kehendak-Mu Tuhan untuk setiap kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikan, kuduskan kami, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, Roh Kudus, Engkau yang menjadikan firman ini menjadi sesuatu yang bernilai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa kembali di pagi hari ini. Saya percaya kalau kita masih ada semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memulai hari kita, biarlah kita mau mencari Tuhan dan melandasi semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dari Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma pasal 3 ayat 9 sampai ke-12, Saudara. Kalau kita lihat di dalam perikopnya di sini, firman Tuhan, semua manusia adalah orang berdosa. Ayat yang ke-9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduhkan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10, sebab ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya Bapak Ibu, di sini firman Tuhan, Rasul Paulus sedang membahas, Paulus sedang membahas bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hanya Allah saja yang benar. Di sini Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih baik orang Yahudi ataupun orang Yunani, semuanya sudah berdosa dan tak ada satupun dikatakan di sana yang memiliki kelebihan. Kalau kita lihat ayat 9 di sana dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas pada pasal sebelumnya, di atas dikatakan telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa semua orang ada di bawah kuasa dosa. Saudara, kita tahu semua, kita tahu bersama dosa pada awal mula datang ke dalam dunia dan mencemarkan seluruh umat manusia. Akibat dosa dari Adam, ketidaktaatan membuat semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, berbuat dosa. Karena itu Saudara, Paulus bilang tidak ada kelebihan mau orang Yahudi ataupun Yunani, semua orang berdosa. Tetapi di sana dikatakan, Saudara, kenapa dikatakan manusia itu berdosa dan semuanya itu mereka tidak berguna? Di sana dikatakan seorang pun tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi. Kalau kita lihat ayat 10 di sana dikatakan, ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kenapa manusia dikatakan tidak berguna? Kenapa manusia dikatakan tidak berakal budi? Kenapa manusia dikatakan tidak ada kelebihan apapun? Sebab satu Bapak Ibu, karena tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Kita tahu kejatuhan bangsa Israel. Mereka berbuat dosa, memberontak, sehingga penghukuman datang karena mereka tidak mencari Allah. Jadi manusia itu akan terus menjadi bodoh, akan terus tidak berguna, akan terus tidak memiliki kelebihan apa-apa selama ia tidak memutuskan apa-apa untuk mencari Tuhan. Apa yang membuat hidup kita bernilai, apa yang membuat hidup ini berdampak, apa yang membuat hidup ini memiliki arti dalam hidup ini yang singkat ini, hanya satu, ketika kita mencari Tuhan.
Dikatakan di sini dengan jelas, ayat 11 berkata, tidak seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu bangun pagi-pagi, kadang-kadang mendengarkan di YouTube, banyak yang mendengarkan di YouTube, mendengar khotbah, kita semua memuji, menyembah. Itu adalah sebuah tanda kita mau mencari Allah. Orang yang mau mencari Allah adalah orang yang rindu untuk mengetahui kebenaran, sebab dia sadar bahwa tidak ada satupun kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri. Kenapa dikatakan orang yang mencari Allah lah yang berakal budi? Orang yang mencari Allah lah yang memiliki sesuatu di dalam dirinya. Karena orang-orang yang mencari Allah itu menyadari bahwa dirinya tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, kita tidak memiliki hikmat apa-apa. Sebab itu kita harus mencari Tuhan. Orang-orang yang mau mencari Tuhan, orang-orang yang mau mencari Allah, mencari kehendaknya, mencari keinginannya, mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang berarti dan bernilai di mata Tuhan dan di mata sesama manusia. Bapak Ibu, memang akibat dosa dari Adam pertama kali membuat semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa itu membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak dan terputus. Dan bagaimana kita mengembalikannya jati diri kita, bagaimana kita mengembalikan kemuliaan Allah, sebab firman Tuhan berkata manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita ini diciptakan menjadi ciptaan yang mulia dari ciptaan yang lain. Dikatakan manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tetapi apa yang membuat manusia menjadi tidak berarti dan tidak berguna? Akibat dosa, karena terpisah dengan Tuhan. Makanya untuk kita menjadikan kembali diri kita bernilai, untuk menjadikan diri kita berharga, hanya satu caranya. Ayo kita cari Tuhan, saudara. Dengan kita mau mencari Allah, itu artinya kita merindukan kebenaran Allah. Kita merindukan gambar diri kita kembali dipulihkan. Orang yang mau mencari Tuhan, mencari firman, mencari kebenaran, itu adalah orang-orang yang merindukan harga dirinya, jati dirinya itu dikembalikan lagi. Kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan kita pada awal segambar serupa dengan Allah. Kita kembalikan kembali dalam diri kita waktu kita mau mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah gambaran Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau kita mencari Allah, mari kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, orang yang mau mencari Tuhan, mereka lah yang akan kembali melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu saya bersyukur, saudara, saya mendengar banyak sekali kesaksian mereka yang diubahkan karena mereka mencari Tuhan. Setiap kali saya melihat di YouTube banyak kesaksian yang mau mencari Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan berkata, berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Saudara, mari Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada lagi yang berakal budi, tidak ada lagi orang yang sempurna, saudara, tetapi justru karena kasih karunia oleh iman kita bersyukur Yesus datang dalam dunia, dan tujuan kita hidup dalam dunia ini apa? Carilah Tuhan, saudara, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Banyak orang menyebut diri Kristen, tetapi sedikit yang mau mencari Tuhan. Tidak semua orang Kristen mau mencari Tuhan, tetapi saudara yang setia mau bangun pagi, itu artinya engkau mau mencari Tuhan. Engkau yang setia mau mendengar firman Tuhan, itu artinya engkau serius untuk mencari Tuhan. Mari kita serius mencari Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencari kita. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita mau membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau membuka diri untuk terus diisi oleh kebenarannya, supaya gambar diri Allah boleh dikembalikan dalam diri kita, sehingga kita
menjadi manusia bukan yang tidak berarti, bukan yang tidak berakal, tetapi waktu kita mau mencari Allah, kita menerima kemuliaan dalam diri kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu hidup kami berarti hanya ketika kami berjumpa dengan Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk kematian kedatangan-Mu ke dalam dunia Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami hidup, biarlah kami boleh menjadi ciptaan yang mulia dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.